Selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik Amazing Kids. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke adik-adik, Kak Jen percaya adik-adik Amazing Kids yang ada di rumah semuanya dalam keadaan yang sehat dan bersukacita. Oke, saat ini sebelum kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk adik-adik bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Kembali lagi kami datang kepada Tuhan, menaikkan setiap ucapan syukur, sebab Tuhan Yesus teramat baik bagi kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai saat ini. Ini semua adalah berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami adik-adik Amazing Kids akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati kami dan boleh menjadi berkat bagi kami. Kami siap mendengarkannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Dengan judul cerita lahirnya Simson. Adik-adik, firman Tuhan ini menceritakan orang Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan menyerahkan orang Israel ini ke tangan orang Filistin selama 40 tahun. Wow, lama sekali ya adik-adik. Tetapi Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada orang Israel ini melalui satu keluarga. Keluarga ini adalah keluarga Bapak Manoah. Adik-adik tahu nggak? Bapak Manoah ini dia tidak mempunyai anak. Istrinya itu tidak bisa melahirkan. Istrinya itu tidak bisa mengandung. Tetapi ada satu janji Tuhan yang sangat luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada Bapak Manoah dan istrinya. Datanglah seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepada istri Bapak Manoah. Dan dia berfirman bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu dia mengandung, dia tidak boleh meminum anggur dan tidak boleh memakan makanan yang haram. Bahkan adik-adik, pada waktu dia melahirkan seorang anak laki-laki, rambutnya itu tidak boleh dicukur. Itu firman Tuhan yang datang kepada istri Manoah. Wah, istri Manoah itu terkejut. Lalu dia menghampiri suaminya. Dia menyampaikan apa yang dikatakan malaikat Tuhan kepadanya. Dia berkata kepada suaminya, wah, ada seseorang yang datang kepadaku dan dia memberitahukan bahwa aku akan mengandung, bahwa aku akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan pada waktu aku mengandung, aku tidak boleh minum anggur dan makanan yang haram. Saya tidak boleh memakannya. Bahkan pada waktu anak itu dilahirkan, rambutnya itu tidak boleh dicukur. Wah, pada waktu Manoah ini mendengar berita itu, dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan agar Tuhan mempertemukan dia dengan abdi Allah. Supaya dia tahu apa yang dia harus lakukan pada saat istrinya mengandung. Pada saat anaknya dilahirkan. Dan Tuhan
menjawab setiap doanya, setiap permohonannya kepada Tuhan. Tuhan menjawab. Dan apa yang terjadi adik-adik? Malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Dengan hal yang sama, firman Tuhan yang sama, dia sampaikan bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia tidak boleh minum anggur dan makan makanan yang haram. Dan rambut itu tidak boleh dicukur. Wah, hati Manoah itu dia merasa senang. Sebagai ucapan terima kasihnya, dia menyajikan makanan untuk malaikat. Tetapi malaikat itu tidak mau makan apa yang diberikan oleh Bapak Manoah. Malaikat Tuhan itu berkata, sekalipun engkau menahan aku dan menghidangkan makanan buat aku tidak akan memakannya. Katanya seperti itu adik-adik. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya dan menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Adik-adik, Bapak Manoah itu tidak tahu kalau itu adalah malaikat Tuhan. Lalu Bapak Manoah itu mengambil seekor anak kambing dan korban sajian. Di sini dia berkata, lalu dia mempersembahkan kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnyalah keajaiban sementara Manoah dan istrinya memandangi korbannya. Sesudah itu adik-adik, sedang nyala api itu naik ke atas langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan itu dalam nyala api mezbah itu ke atas langit. Di situ adik-adik, istri Bapak Manoah dan Bapak Manoah ini, mereka sujud menyembah. Muka mereka itu sujud sampai ke tanah. Karena mereka sekarang tahu bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Wah, luar biasa Tuhan kita. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tuhan menepati janjinya kepada Bapak Manoah dan istrinya. Istrinya melahirkan seorang anak laki-laki yang dalam kandungannya sudah diberkati oleh Tuhan. Dia akan menjadi nazir Allah, dia akan menjadi kuat, dan dia akan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Itulah janji Tuhan yang sangat luar biasa. Adik-adik, Kakak Jen percaya apa yang dilakukan Tuhan kepada Bapak Manoah ini, Tuhan juga akan lakukan kepada adik-adik Amazing Kids. Yaitu Tuhan akan melakukan dan Tuhan akan menepati janjinya. Asalkan apa adik-adik? Tuhan itu mau menyatakan janjinya bagi anak-anak yang mau taat, anak-anak yang mau setia, anak-anak yang mau berdoa kepada Tuhan, anak-anak yang mau berbuat baik, melakukan hal
hal yang baik di mata Tuhan. Adik-adik mau percaya? Haleluya! Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan saat ini menjadi berkat buat kita semua, agar kita lebih baik lagi, agar kita lebih setia lagi kepada Tuhan. Maka janji-janji Allah itu akan nyata bagi adik-adik sekalian. Puji Tuhan adik-adikku yang diberkati Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Kak Jen pada saat ini. Biarlah kita boleh menjadi berkat, boleh menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saat ini Kak Jen akan memberikan ayat hafalan. Oke adik-adik, ayat hafalan kita terdapat di dalam 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Sekali lagi ya, 2 Petrus 3 ayat yang ke-9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Puji Tuhan adik-adik, segera kirim videonya melalui Kak Nova dan Kak Lina. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita bangkit berdiri, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menjaga kami, Allah yang selalu melindungi kami. Terima kasih buat hari ini, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang mau percaya kepada Tuhan, bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Kami percaya juga kami sebagai anak-anak yang taat, yang mau berdoa kepada Tuhan, yang mau setia melakukan hal-hal yang baik, akan menerima janji-janji Allah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepada Tuhan dan mengucap syukur banyak terima kasih kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.